Belasan pekerja migran ilegal Indonesia dari Malaysia diselamatkan Satuan Polisi Air Tanjung Balai saat terlantar dan terjebak di hutan bakau di perairan Sei Sembilang Asahan Jumat siang. Pekerja migran mengaku tidak makan dan minum selama perjalanan dari Malaysia. Evakuasi penyelamatan belasan pekerja migran ilegal Indonesia yang terjebak di lumpur hutan bakau di perairan Sei Sembilang oleh Satpol Air Tanjung Balai Asahan berlangsung Jumat siang. Evakuasi berlangsung dramatis karena belasan pekerja migran ditemukan dalam kondisi lemah akibat ditelantarkan tekong atau nahkoda kapal. Setelah berhasil dievakuasi, belasan pekerja migran dibawa ke Mako Polisi Air Tanjung Balai untuk dilakukan pendataan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, belasan pekerja migran diperiksa kesehatannya menggunakan prosedur penanganan COVID-19. Mariana, salah satu pekerja migran, mengaku tidak makan dan minum selama 2 hari perjalanan di laut dan dibuang tekong di hutan bakau. 2 hari 2 malam. Iya, terombang ambing Bu ya gimana? Terombang ambing Pak, ya dibuang di hutan bakau. Jadi selama terombang ambing ada dikasih makan nggak Bu? Saya mabuk Pak. Oh jadi nggak makan Bu ya? Nggak ada makan, 2 hari 2 malam itu saya tak ada makan minum. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira akan menindak tegas tekong yang mengangkut para pekerja migran. Untuk tekong-tekong yang nakal ini, ya, yang menelantarkan dan menurunkan TKI ilegal di hutan bakau, ini kami ya dari Polres Tanjung Balai dan Lanal Tanjung Balai sudah sepakat akan memperketat patroli di perairan. Ya, kami akan tidak tegas tekong-tekong yang mengangkut TKI ilegal ini ya secara tidak manusiawi. Dari hasil pendataan, petugas mengamankan sebanyak 13 pekerja migran yang terdiri dari 12 pria dan 1 wanita berasal dari Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai. Selanjutnya, para pekerja migran diserahkan ke gugus tugas COVID-19 untuk penanganan lebih lanjut. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap sopir taksi online hingga meninggal dunia di kawasan Jakarta Timur diringkus tim Subdit 3 Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pelaku ditangkap saat hendak menjual barang hasil rampokannya. Inilah tersangka pembegalan sopir taksi online di kawasan Romangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Subdit 3 Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meringkus pelaku saat hendak menjual barang hasil rampokannya. Motif ekonomi menjadi alasan pelaku mengambil mobil dan menghilangkan nyawa korban. Saat rekonstruksi, tersangka memperagakan 25 adegan yang membuat nyawa supir taksi online Ade Bakhtiar melayang. Berdasarkan rekonstruksi diketahui tersangka meminta bantuan kepada kakak iparnya untuk menjual dongkrak dan ban mobil hasil rampokan. Jadi yang ditangkap oleh Resmob ini adalah pelaku. Dia pemain tunggal pelaku sendiri. Ya, ditangkap sekitar tanggal 1 kemarin. Ya, 1 siang ya. Tanggal 1 kemarin ditangkap di Jalan Taman Mini Pinaranti di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Jadi pelaku ini pada saat akan menjual salah satu bagian dari kendaraan, baik itu ada pelek dan juga ban, itu kemudian hasil penyelidikan dari Subdit 3 Resmob telah berhasil mengamankan. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan seorang pria yang tewas di pinggir jalan Gurame, Romangun, Jakarta Timur pada Kamis lalu. Menurut saksi, korban diturunkan dari minibus dan langsung ditinggalkan di pinggir jalan. Polisi yang mendatangi lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus pembunuhan sopir taksi online juga terjadi di Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Pelaku dan otak pembunuhan merupakan wanita berusia belasan tahun. Polisi menangkap 4 wanita pembunuh sopir taksi online di Bandung, Jawa Barat. Keempatnya merupakan teman kencan yang bertemu di sebuah aplikasi hubungan sesama jenis. Ika, wanita berusia 16 tahun, diduga sebagai otak pembunuhan. Keempatnya membunuh korban karena tidak mampu membayar ongkos sebesar 1,7 juta rupiah.
mereka sepakat akan membayar 1.700.000 untuk biaya perjalanannya. Tetapi ternyata mereka tidak punya uang. Karena tidak punya uang, kemudian saudara I dan saudara R sepakat untuk menghadapi korban dengan cara dipukul menggunakan kunci Inggris yang ada di dalam mobil tersebut. Sebelumnya, para pelaku berangkat dari Jonggol Bogor menuju Pengalengan Bandung, Jawa Barat dengan menumpang mobil korban akhir Maret lalu. Usai membunuh korban, para pelaku membuang jasad korban di tepi jurang dan membawa kabur mobil korban. Namun karena tidak lancar mengemudi, para pelaku mengalami kecelakaan dan meninggalkan mobil korban di pinggir jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Safat Endrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku teror bom masjid di Kabupaten Seruan, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, pelaku meletakkan benda asing yang diduga bom di teras masjid dengan motif iseng usai mengkonsumsi narkoba. Berbekal rekaman CCTV dan pemeriksaan sejumlah saksi, tim unit krisis respon Polres Seruyan berhasil menangkap pelaku teror bom masjid Nurul Yakin Kuala Pembuan di Seruyan, Kalimantan Tengah. Pelaku berinisial HG yang ditangkap di rumahnya ternyata bukanlah kelompok jaringan terorisme, melainkan hanya seorang pemuda berusia 22 tahun yang iseng meneror bom usai mengkonsumsi narkoba. Barang bukti yang diduga bom juga bukanlah bom asli, melainkan hanya sekumpulan alat elektronik yang dirakit menjadi satu. HG pun terancam hukuman 20 tahun penjara. Ya, riwayat kemampuan menyukai elektronik, ya. Kemudian yang bersangkutan ini setelah dilakukan pemeriksaan tes urin, ya ternyata yang bersangkutan ini positif sabu, ya, sabu, dan dia diakui bahwa itu kurang lebih 2 hari yang lalu dia melakukan sabu itu, dan ini sepertinya efek halu, ya, karena yang bersangkutan kita udah koordinasi dengan Gegana, kita koordinasi dengan Densus 88 yang ada di Kalimantan Tengah, yang bersangkutan ini tidak masuk dalam jaringan terorisme, ya. Tetapi yang bersangkutan suka sekali dengan YouTube yang menampakkan kekerasan tentang peledakan bom. Sebelumnya saat akan beraksi, HG menumpang sebuah motor dan turun dekat masjid dengan membawa barang yang disembunyikan di dalam baju. Sesampainya di masjid, ia pun meletakkan barang tersebut dan langsung meninggalkan lokasi. Warga pun dibuat geger dengan penemuan ini dan langsung melaporkannya ke polisi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta diwisuda di rumahnya masing-masing secara online. Jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.